Nah, jadi kalau menurut saya memang begini. Pertama, kita harus mencarikan forum yang netral untuk memutus. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Taufik, Dr. Taufik, saya rasa mungkin itu jauh lebih baik. Tapi jangan dulu dipatahkan seperti oleh Mahfud. Saya rasa lebih baik ya semua pihak itu menaruh kepercayaan pada pengadilan di Solo itu. Di Solo. Tapi begini, Prof, sebenarnya kan orang harus gentleman ya dengan proses peradilan. Kan Prof pernah mengatakan pengadilan itu adalah tempat terbaik untuk menjawab persoalannya. Ya. Nah, yang dituntut dari kalangan mereka yang menuntut soal ijazah ini sebenarnya ada sebuah forum yang terbuka, yang transparan lah, kemudian akuntabel, saintifik untuk membuktikan bahwa ada atau tidaknya. Soal misalnya konsekuensi nggak terlalu dipikirkan yang saya lihat observasi. Yalah, makanya sebetulnya yang jadi objektum litis, objek permasalahannya itu ijazahnya. Iya. Ya kan? Tapi sekarang udah melebar. Misalnya Jokowi karena merasa diperlakukan tidak adil, dia kan mengadu. Ya kan? Nah, jadi pengaduannya itu pencemaran nama baik. Ya kan? Fitnah. Ya, ada lagi kayak siapa namanya Gus Nur, ya kan, sama Bambang Tri. Itu kan pemidanaannya itu kan tidak terkait dengan ijazah. Iya. Tapi terkait dengan menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita di medsos. Ya kan? Mengenai ijazah palsu. Mengenai ijazah yang mempermalu dan macam-macam lah. Iya. Jadi melebar masalahnya. Pemidanaannya itu bukan kepada substansi. Nah, jadi kalau menurut saya memang begini. Pertama, kita harus mencarikan forum yang netral untuk memutus. Dan memang kalau dicari anunya misalnya ada usul tim independen, itu tetap aja kan harus memutus. Nah, forum pemutus yang paling mungkin bisa dipercaya itu asal dikelola dengan baik ya pengadilan. Cuma forum pengadilan yang mana? Kan kalau mau mempersoalkan ijazah, ini kan produk administrasi. Mestinya di pengadilan TUN. Tata Usaha Negara. Tapi TUN sudah kadaluarsa. Lalu kalau begitu di mana? Saya rasa apa yang dilakukan oleh siapa namanya yang di Solo itu? Taufik. Dr. Taufik. Saya rasa mungkin itu jauh lebih baik. Tapi jangan dulu dipatahkan seperti oleh Mahfud. Itu pasti ditolak. Oh, ini kan masalah etika, mestinya bukan di situ. Jangan begitu. Ini kan hakim itu berhak untuk menilai nanti. Karena pada akhirnya kan dibutuhkan forum untuk memutus yang bisa diharapkan independen dan adil. Saya rasa perbuatan melawan hukum perdata dengan mempersoalkan ijazah itu saya kira salah satu cara yang mungkin gitu ya. Nah, jadi bukan mempersoalkan orang, tapi mempersoalkan ijazah. Benda matinya. Nah, itu mungkin lebih tepat dibanding dengan yang baris krim. Kalau baris krim itu melebar masalahnya. Prof, ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Nanti kalau sudah terbukti bahwa ijazahnya palsu, nah baru pemidanaan. Ini orang melakukan kebohongan publik. Seluruh rakyat Indonesia dibohongi. Bisa begitu. Tapi dibuktikan dulu status ijazah. Ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, ya kan? Case close.
case close. Iya. Ya kan, tidak perlu lagi mempersoalkan kan orang kayak siapa namanya Roy Suryo. Itu kan karena kegalauan pribadinya dia. Jadi kan memang ada alasan bahwa dia mempersoalkan. Jadi case close saja, tutup. Nggak usah lanjut ke pemidanaan. Prof, yang Prof katakan itu memang ada mekanismenya. Itu Perma nomor 1 tahun 56. Jadi Perma itu mengatakan kalau ada kasus perdata dan pidana jalan bareng, maka diselesaikan perdatanya untuk menentukan hak-hak keperdataan. Nah ini kan kalau misalnya hak keperdataannya itu sudah jelas bahwa misalnya pemilik ijazah dan itu asli Jokowi, kan selesai, pidananya kan nggak perlu lagi. Iya. Nah cuman persoalannya Prof, ini tiga-tiganya jalan. Jadi yang pidananya nggak di stop, bahkan sudah memanggil bukan saksi istilahnya apa, pihak yang diundang untuk klarifikasi, walaupun klarifikasi tapi itu kan masih baris krim, belum ke pengadilan. Tapi Polda juga ada jalan juga. Iya, itu kan masih tingkat penyidikan. Iya. Nanti di pengadilan bisa punya kebijakan bahwa itu di hold, ditunda gitu sampai putusan di Jogja apa Solo itu? Di Solo. Itu. Di Solo. Nah, itu didahulukan. Jadi saya rasa didahulukan itu. Karena dia kan pendekatannya perdata. Mempersoalkan ijazahnya. Iya. Itu kan hanya cari cara aja. Iya. Sebetulnya yang paling tepat itu di tone. Iya. Nah, tone ini harus dievaluasi juga. Harusnya dia tidak perlu terlalu membatasi hak konstitusional orang untuk mempersoalkan produk administrasi yang dianggap melanggar. Iya. Harusnya bisa diterobos itu. Yang waktu itu. Soal waktu itu. Tapi begini, ada satu hal yang kemudian agak menghambat untuk di Solo itu, karena akhirnya Pak Jokowi tidak bersedia untuk mediasi. Jadi mediasi itu deadlock. Karena dalam mediasi itu kan penggugat minta ditunjukkan ijazah aslinya. Dan itu ditolak. Sehingga masuk ke proses utamanya. Nah, tetapi sepertinya pembuktian ijazah itu tidak akan terjadi juga di sana. Karena ijazahnya sudah diserahkan ke Bareskrim. Kecuali tadi ada perintah pengadilan Bareskrim untuk menyampaikan kembali. Bisa gitu aja antar pengadilan kan bisa saling Cuma ada persoalan lain, Prof, mungkin terakhir ini ya. Soal independensi dan netralitas. Mungkin tepatnya netralitas. Jadi saya itu sengaja bikin polling iseng-iseng di channel saya. Untuk melihat apakah mereka percaya polisi itu akan netral memproses soal ijazah palsu ini. Ada 103.000 yang ngisi polling. Banyak kan 103.000. Walaupun tentu tidak seperti metode mereka melakukan survei. Itu hanya 7% saja yang percaya bahwa polisi atau penegak hukum akan bertindak netral. 93% tidak setuju. Nah, persoalan trust ini. Gitu. Makanya jangan ke pidana. Jangan dulu ke pidana, biar yang perdata itu aja dengan fokus pembuktian ijazah. Memang pengadilan pun belum tentu dipercaya. Iya. Tapi setidak-tidaknya jauh lebih baik ya ketimbang melibatkan polisi melalui proses pidana. Jadi imbauan Prof paling tidak saya rasa lebih baik ya semua pihak itu ya menaruh kepercayaan pada pengadilan di Solo itu. Di Solo. Karena ini kan harus ada jalan untuk membuat orang itu reda gitu loh. Nah, satu-satunya jalan itu ya pembuktian mengenai ijazah itu. Artinya sampai tahap pembuktian. Ya nanti dulu soal pemidanaan. Belakangan. Itu baik memidanakan para pelapor
maupun terlapor, maupun terlapor. Nanti dulu lah. Ya. Gitu saya rasa. Oke. Artinya Prof mendorong agar kasus ini tidak DNO kan? Artinya sampai tahap pembuktian. DNO dibuktikan. Soalnya kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat DNO. Nah itu. Jadi salah satu fungsi pengadilan itu membuat solusi. Oke. Jadi bukan membuat putusan menang atau kalah. Jadi bukan menang kalah. Jadi hakim itu harus membuat solusi. Nah itulah sebetulnya aliran utilitarian. Tentang tujuan hukum itu harus bermanfaat. Kemanfaatan. Kemanfaatan itu maksudnya solutif gitu. Bukan sekedar, oh ini menang, oh ini kalah, bukan begitu. Nah itu di tangan hakim. Nah hakim saya harapkan, dimulailah dulu hakim di Solo itu. Jadi dia bisa menghentikan proses hukum kalau di Bareskrim itu sudah sampai ke pengadilan, dia bisa hentikan. Bereskan dulu itu, ya kan? Nah baru dibuktikan, jangan DNO. Nah ini harus dibuktikan, benar atau tidak benar. Maka UGM dipanggil, ya kan, bukan hanya rektornya nggak tahu apa-apa itu. Jadi misalnya petugas administrasi yang menangani itu, lalu teman-temannya Jokowi yang kuliah, kemungkinan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kuliah itu mudah. Dia memang kuliah, dia memang masuk. Cuma yang jadi masalah ini administrasi. Tanggal berapa, tahun berapa mulai masuk, tahun berapa dia keluar, skripsinya tahun berapa, ijazahnya tahun berapa. Ini kan harus dikelirkan, ya kan? Nah kalau udah clear nanti, misalnya ternyata, waduh ada mafia, itu kan mafia di Gajah Mada, ya bisa aja terbukti. Nah biar itu dibuktikan di pengadilan. Ini penting untuk nama baik UGM juga. Dan bahkan nama baik perguruan tinggi. Gitu loh. Prof. Ya, saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini ada solusinya, tidak berlarut-larut, dan kemudian pengadilan perdata itu bisa menjadi solusi. Sehingga kita tidak perlu saling mempidanakan dulu. Yang paling penting adalah ada klarifikasi, clearance terhadap. Jangan sampai orang seperti Gus Nur, Bambang Tri itu bertambah lagi. Di penjara tanpa tahu. Ya, jadi fungsi penjara itu itu untuk resosialisasi. Maka namanya dulu penjara. Sekarang namanya LP. Lapas. Lembaga Pemasyarakatan. Maksudnya untuk resosialisasi. Tapi orang masuk penjara sekarang ada 3 macam. 30% itu penjahat. Enggak tobat. Enggak tobat. Jadi enggak tobat dan malah dendam. Karena merasa dizalimi. Dan banyak sekali itu jumlahnya 30%. Nah, yang kedua yang tobat itu cuma 30%. Tapi yang gawat tuh yang 40%. Yang 40% itu makin jadi. Jadi penjara itu nggak efektif. Tidak efektif. Penjara itu hanya efektif 30%. Nah, makanya jangan mudah-mudah memenjarakan orang. Jadi itu bukan solusi. Dan tidak kapok juga dia. Ya itu dia tidak kapok itu. Yang 30% pertama yang marah-marah itu. Jadi orang kayak Gus Nur, orang kayak Bambang Tri, sampai mati dia nggak terima. Dia merasa dizalimi. Nah itu contoh gitu. Maka para hakim, para penegak hukum harus memahami bahwa pemenjaraan itu bukan solusi. Gitu loh. Untuk memperbaiki kualitas perilaku publik. Pemenjaraan itu hanya sukses 30%. Nah, untuk kasus ini sudah terbukti ada Gus Nur dan Bambang Tri. Artinya tidak akan efektif untuk membenahi kelakuan manusia Indonesia. Jadi itulah sebabnya para ahli sejak para filosof sudah berabad-abad menyebut ultimum remedium untuk yang namanya pemidanaan. Jadi
peradilan pidana itu harus belakangan. Walaupun mantan presiden yang langsung mengadu, tunggu dulu, ini terakhir. Nah, tapi kalaupun misalnya polisi sudah segera bertindak, boleh aja, karena dia merasa nggak enak juga kan. Nah, tapi nanti di tangan hakim yang menangani itu harus betul-betul dipastikan ini ultimum remedium. Dan yang kedua, jangan gampang-gampangan memenjarakan orang. Iya, dia banyak dosa nanti menjarakan orang nggak tobat gitu. Oke, saudara sekalian, makasih Prof ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya. Saya sengaja tanya beliau karena biasanya beliau itu banyak pertimbangannya. Kalau Refli Harun ngomong kan kalau beliau banyak pertimbangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.